Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Madu Project. Kali ini kita akan bahas tentang seruan dan contohnya. Tapi sebelum itu, kita akan terlebih dahulu bahas tentang teorema yang ada pada suatu ruang vektor. Jadi sebelum kita masuk ke seruan dan contohnya, kita akan bahas teorema berikut yang saya berikan nama teorema 1. Oke. Nah, di sini teorema 1 ini mau bilang bahwa begini ya. Misalkan V suatu ruang vektor atas lapangan. Misalkan V ini ruang vektor atas lapangan F atas lapangan F dan alfa ini elemen di F ya, maka yang terjadi itu adalah maaf saya ulang ya. Misalkan V ruang vektor atas lapangan F, A elemen V dan alfa elemen di F, maka yang terjadi di sini yang pertama adalah 0 dikali dengan A itu sama dengan 0. Begini ya. Oke. Yang kedua, alfa dikali 0 itu sama dengan 0. Yang ketiga, min 1 dikali A, ini 1F ya, ini 0F. Oke, 0F. Maaf saya perbaiki, ini bukan 0F tapi 0V. Jadi ini 0V, ini 0V, ini 0V, ini 0V, dan ini adalah, maaf ini sih salah ya, di sini harusnya 0F dikali A sama dengan 0. Ya, ini adalah minus A. Yang keempat itu adalah jika alfa U sama dengan 0, maka alfa sama dengan 0, ini V, atau jangan pakai U, pakai A saja karena di sini saya misalkan A ya. Jadi di sini alfa A sama dengan 0V, maka alfa sama dengan 0F atau A yang sama dengan 0V. Jadi di sini Anda harus lihat ya bahwa di sini Anda harus perhatikan adalah unsurnya ya. Unsurnya di sini itu yang ini, yang 0 yang ini itu 0 0 di V ya. Jadi dia itu 0 di V. Ya, jadi dia itu vektor ya, ini V. Nah, kalau 0 0 di sini 0F itu 0 0 skalar ya. Dia 0 di F di lapangannya, unsur di lapangannya ya. Jadi beda ya. Jadi ada satu 0 di F, ada satu 0 di vektor ya. Jadi ada vektor 0, ada yang skalar ya. Atau di elemen di lapangan. Oke, saya lanjut. Nah, di sini kita mau coba buktikan, tapi saya tidak buktikan semua. Anda coba buktikan sisanya ya. Saya coba buktikan nomor 1 saja ya. Jadi ini bukti. Nah, yang pertama itu adalah ya ambil ya. Jadi ambil A elemen V dan alfa elemen F sebarang ya. Sebarang. Oke. Kemudian akan dibuktikan bahwa ADB ya, akan dibuktikan bahwa 0F dikali A itu sama dengan 0 0V ya, vektor 0. Nah, seperti ini. Jadi perhatikan bahwa nah, di sini adalah hati-hati di sini teorema ini
kita mau tunjukkan teorema ini dengan mengacu pada aksioma, masih ingat ya, aksioma ruang vektor itu yang ada di yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Yang ini ada 10 sifat. Jadi yang kita bisa gunakan adalah 10 sifat ini untuk membuktikan teorema tadi. Ya, 10 sifat ini kita mau tunjukkan untuk membuktikan teorema yang tadi. Jadi ini diperhatikan ya, teoremanya baik, aksiomanya ini baik-baik ya. Jadi aksioma ini, saya ulangi lagi, 10 aksioma ini kita mau gunakan untuk membuktikan teorema yang tadi ya. Ya gitu ya, teorema yang teorema yang tadi ya, seperti itu. Nah, jadi kita mau tunjukkan ya yang ini ya. Jadi kita coba perhatikan bahwa kita bisa mengacu pada sifat berikut ya. Jadi 0f dikali A sama dengan 0v ya. Jadi kita coba bisa memulai dengan ini ya, 0f ditambah dengan 0f itu sama dengan 0f ya. Jelas ya, kenapa? Karena ini sifat lapangan, ingat gak ya, sifat lapangan ya. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0 ya, di sifat lapangan. Nah kemudian Anda coba kalikan kedua ruas sebelah kanan dengan A ya. Jadi kita punya 0f tambah 0f ini dikali dengan A, vektor A, sama dengan 0f kali A. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita pakai sifat teorema yang ke-8 yang ini ya, aksioma ke-8. Kalau Anda masih ingat, saya perlihatkan kembali aksioma 8 itu yang ini ya, yang si ini, alfa tambah beta kali A sama dengan alfa A tambah beta A. Jadi kalau seperti ini, kita gunakan aksioma ke-8, ini menjadi 0f kali A tambah 0f kali A sama dengan 0f kali A ya, seperti ini. Oke, jadi ini kita gunakan aksioma ke-8 ya, aksioma nomor 8 ya, seperti itu. Nah kemudian dari sini kita mau lihat, perhatikan bahwa si ini kan sudah elemen V ya. Ya, ini semua elemen V, ini elemen V, kemudian ini juga elemen di V. Nah kalau begitu, karena dia elemen di V, berarti dia pasti punya inverse terhadap penjumlahan. Jadi kalau kita punya teorema itu bilang untuk setiap A elemen di V terdapat min A elemen di V, sedemikian sehingga A ditambah min A sama dengan 0. Nah sekarang kita lihat bahwa bayangkan si 0f A ini elemen di V, berarti ada min 0f dikali A elemen V juga ya, elemen V sedemikian sehingga A ditambah min 0f dikali A sama dengan 0 ya, begitu ya. Jadi ada inverse-nya gitu. Jadi intinya saya mau bilang bahwa dia punya inverse karena dia elemen V. Berarti kita bisa tambahkan kedua ruas dengan min 0f kali A. Jadi tambahkan kedua ruas dengan 0f kali A. Jadi 0f dikali A ditambah 0f kali A. Jadi ini tutup dulu ya. Ditambah min ya, min 0f dikali A ditambah bukan tambah ya, sama dengan ya. Jadi ini sama dengan 0f dikali A ditambah min 0f kali A. Seperti ini ya. Oke. Jadi ini kita gunakan sifat asosiatif yang ini kita asosiatifkan sehingga ini menjadi 0f kali A ditambah ini menjadi 0f A ditambah min 0f kali A, seperti ini guys ya. Ini ditutup dulu. Oke, ini sama dengan ini juga bisa ditutup, ini menjadi 0f
A, Anda tambahkan sendiri keterangan di sampingnya ya, nol F A, seperti ini. Nah, ya ini menjadi, ini menjadi 0 ya, jadi ini menjadi 0 ya, ini menjadi 0, ini menjadi 0 ya, 0 elemen di V sekarang ya, seperti itu. Jadi ini 0 FA ditambah 0 V sama dengan 0 V. Ya, hati-hati unsurnya ya, ini unsur di 0 di V. Jadi di sini, nah kenapa dia unsur 0 di V? Karena kan ini elemen V ya, ini elemen V, ini juga elemen di V. Kalau dijumlahkan elemen di V ya, karena dia kan ruang vektor ya. Nah kemudian di sini karena dia 0 di V, jadi sesuatu ini elemen di V ditambah dengan unsur identitasnya ya, yaitu 0 penjumlahan, berarti dia akan sama dengan 0F kali A ya. Jadi ini akan sama dengan 0F dikali A itu sama dengan 0V. Jadi terbuktilah apa yang kita inginkan ya. Jadi seperti itu buktinya. Cukup mudah, Anda bisa mencoba untuk yang sisanya ya. Anda bisa coba buktikan yang ini. 2, 3, 4. Oke. Baik, kita lanjut saja ke pokok bahasan kita yang apa ya, yang akan kita bahas di sini, yaitu adalah subruang. Jadi kita mulai dengan definisi dari subruang itu sendiri ya. Kita mulai dari definisi ya. Definisi dari subruang ya. Subruang. Subruang vektor sebenarnya ya, subruang vektor. Oke, definisinya adalah definisi misalkan V ruang vektor atas lapangan F, ruang vektor atas lapangan F atas lapangan F jadi V ruang vektor atas lapangan F W subset dari V, W yang tidak kosong. Jadi W itu subruang ya, subruang W, saya tulis saja ya, subruang atau subhimpunan ya, maaf, saya subhimpunan W yang merupakan subset dari V ya, yang dimana W tidak kosong, artinya subhimpunan yang tidak kosongnya itu disebut subruang ya, subruang vektor ya, subruang vektor, atau biasa dikenal dengan subruang saja ya, subruang vektor dari V jika W membentuk ruang vektor. Oke, maaf ini balik, jika ini saya perbaiki dulu, vektor dari V jika W membentuk ruang vektor dengan operasi yang sama ya, operasi yang sama dengan dV. Oke, jadi ini ya definisinya. Jadi saya singkat saja, V itu ruang vektor atas lapangan F jika misalkan V ruang vektor atas lapangan F, maka subhimpunan W, jadi subhimpunannya, jadi yang menjadi subruang di sini adalah si W-nya ya, W-nya ya. W ini disebut, jadi W yang tidak kosong, ini disebut subruang dari ruang vektor dari V jika W membentuk ruang vektor dengan operasi yang sama dengan di V ya, seperti itu. Nah di sini
secara singkat bisa kita tuliskan bahwa W ini subruang, jadi W ini subset dari V, jadi W yang tidak kosong ini disebut subruang. Ini subruang jika, ini saya singkat ya, subruang jika yang pertama, jika dia itu membentuk ruang vektor. Jadi ini harus membentuk ruang vektor, berarti dia harus memenuhi ke 10 aksioma yang sudah diberikan tadi ya. Jadi ada berapa tadi aksioma yang ini ya, yang kalau di ruang vektor ada 10 aksioma ini. Jadi dia harus memenuhi ke 10 aksioma itu ya. Ditambah dia harus subset dulu ya. Jadi subset tidak kosong dan memenuhi aksioma ya. Jadi saya singkat, saya coba ulang. Jadi, W subruang V jika yang pertama itu W harus tidak kosong dulu. Yang kedua, W itu harus subset dari V. Yang ketiga adalah apa? Memenuhi 10 aksioma ya, 10 aksioma. Jadi ada banyak ini tambahan ya. Kenapa saya bilang banyak? Karena ini kan sudah 10 ya. 10 tambah ini, tambah 2, berarti kan ada 12 sifat yang harus Anda buktikan bahwa suatu subhimpunan itu disebut sebagai suatu subruang ya. Jadi harus memenuhi ke 10 aksioma itu. Nah, tentunya akan ribet ya, karena ada 12 semua ya, 12 sifat yang harus Anda tunjukkan ya, begitu. Nah, untuk itu hadirlah suatu teorema yang akan memudahkan kita untuk mengecek suatu subhimpunan itu apakah suatu subruang atau bukan ya. Teoremanya sebagai berikut. Ya, oke ya, teoremanya sebagai berikut. Jadi saya tuliskan di sini teorema 2. Teorema 2 di video ini ya. Oke, teoremanya sebagai berikut ya. Misalkan jika V ruang vektor atas lapangan F, jika V ruang vektor atas lapangan F, maka subhimpunan tak kosong ya, W dari V disebut subruang V jika dan hanya jika jadi jika dan hanya jika yang pertama itu adalah untuk setiap A, B elemen V, maka penjumlahnya harus di sana ya. A ditambah B, dia elemen di V. Yang kedua adalah untuk setiap A elemen di V, alfa elemen di F, maka alfa A dia harus elemen V. Jadi ada cukup dua sifat ini saja yang kita tunjukkan, maka W itu suatu subruang. Jadi ini secara saya ringkas ya, teorema ini dia mau bilang bahwa W subset dari V, W tidak kosong ini disebut subruang. Ini subruang ya, jika dan hanya jika. Dua saja yang kita tunjukkan. Yang pertama adalah itu ya, untuk setiap A, B elemen di V, maka alfa A tambah B harus elemen di V. Harus elemen di V. Ya, yang kedua adalah untuk setiap A elemen di V, alfa elemen di F, maka alfa A dia elemen di
V. Jadi cukup dua ini saja sifat yang harus ditunjukkan. Jadi ini sebenarnya teoremanya bagus banget ya, karena apa ya, kita cuma buktikan dua sifat ini saja ya. Sebenarnya 4 ya, 4 dengan subset dan tidak kosongnya ini ya, subset dan tidak kosongnya. Jadi teorem ini bagus ya, dia memudahkan kita ya, karena teorem ini hanya mau bilang bahwa cukup Anda tunjukkan ini dua ini, 1 2 ini ya, maka si W itu merupakan, oh maaf, ini saya keliru ya. Ini W ya, maaf, ini W semua. Ini W, ini juga W. Oke, saya perbaiki dulu ya, maaf, ini saya keliru. Jika dan hanya jika, oke. Dia tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalarnya. Ini W ya. Saya perbaiki. Oke. Ini W juga. Ini W. W. Ya, perhatikan ya, hati-hati ya, seperti ini. Jadi teorem ini cuma mau bilang seperti itu ya, maka dia harus elemen penjumlahan dan perkalian skalanya adalah elemen di W. Jadi bagaimana cara membuktikan teorem ini ya? Kita buktikan dulu ya. Proof bukti teorema 2 tadi. Nah, di sini ada dua arah ya, karena ini jika dan hanya jika kan. Ini ada jika dan hanya jika, berarti dia harus dua arah. Jadi kita coba dari kiri ke kanan ya. Jadi yang bukti dari kiri ke kanan ya, kalau diimplikasi itu kan harus buktikan dua arah ya. Jadi ini dulu ya, kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan jelas ya. Kenapa? Karena si V-nya itu kan ruang vektor atas lapangan F. Kemudian W itu seperuang. Jadi kiri dari ke kanan itu apa? Yang diketahui W itu seperuang, mau ditunjukkan dua ini. Itu yang arah dari ini kiri ke kanan. Ya. Jadi yang diketahui adalah W-nya seperuang, kemudian kita tunjukkan 1 2 ini. Nah, yang dari arah kiri ke kanan ini jelas obvious ya, atau saya bilang obvious saja atau jelas ya. Kenapa obvious? Karena ingat definisi dari seperuang. Definisi seperuang itu kan dia bilang bahwa dia membentuk ruang vektor dengan operasi yang sama, berarti si W ini sudah pasti ruang vektor kan? W ini ruang vektor. Karena dia ruang vektor berarti memenuhi ke 10 aksioma tadi. Karena memenuhi ke 10 aksioma tadi, otomatis 1 dan 2 ini dipenuhi. Kenapa? Karena kalau dia ruang vektor, maka dia memenuhi ke 10 aksioma tadi. Ya. Ya, ke 10 aksioma tadi. 10 aksioma tadi. Nah, 10 aksioma yang ini itu kan sudah memenuhi sifat ini ya, 1 dan 6 ya. Jadi otomatis dipenuhi ya. Ya, itu ya. Seperti itu ya. jadi kiri ke kanannya dia obvious ya. Nah, berikutnya untuk dari ini ya, ini yang belum ya, dari ini. Jadi kita harus buktikan ke 10 aksioma ini yang dari kiri ke kanan ke kiri ya. Kanan ke kiri itu diketahui yang dua ini, yang ini ya. Mau kita tunjukkan bahwa dia seperuang. Nah, kalau dia harus seperuang berarti dia apa? Kembalikan ke definisi. Definisi seperuang adalah dia harus membentuk ruang vektor, berarti dia harus memenuhi ke 10 aksioma tadi ya. Nah, tapi aksioma 1 dan 6 kan sudah dipenuhi. Jadi di sini aksioma ya. Aksioma 1 dan 6 dipenuhi. Aksioma 1 dan 6 sudah dipenuhi ya. Sudah dipenuhi. Sudah dipenuhi. Kenapa aksioma 1 dan 6 sudah dipenuhi? Karena ini kan aksioma 1 dan 6 ini kan yang yang tadi ya, di aksioma ruang vektor ya. Nah, berarti kita tinggal tunjukkan aksioma 2 3 4 5 6 ya, yang tidak ada di sini ya, 2 3 4 5 7 8 9 dan 10 ya. Ada sekian aksioma lagi yang harus kita tunjukkan ya. Nah, tetapi di sini aksioma 2 3 7 8 9 dan 10 juga otomatis dipenuhi. Jadi saya cuma mau bilang bahwa di sini saya bilang saja di sini aksioma 2 3 7 8 9 dan 10 ini otomatis ya, otomatis dipenuhi juga. Nah, ya, otomatis dipenuhi. Jadi di sini cukup ditunjukkan bahwa
ditunjukkan bahwa nolnya ada di V dan negatifnya ada di V ya. Cukup ditunjukkan bahwa vektor 0 itu elemen di V dan minus A itu elemen di V ya. Inverse penjumlahannya ada di sana. Cukup dua ini saja ya, yaitu aksioma berapa itu? Yang belum masuk aksioma 5 ya. Ya, saya lihat yang belum ada itu tinggal aksioma ini. Aksioma 4 dan 5 ya, 4 dan 5. Jadi kita mau tunjukkan ini saja. Ada 0 elemen di V dan cukup min A-nya itu ada di V dengan 0 elemen di V. Cukup itu saja ya yang kita akan tunjukkan ya. Dengan demikian maka ke-10 sifat ini dipenuhi. Oke, baik, kita tinggal menunjukkan sifat dua sifat itu saja, maka dia menjadi seperuang ya. Oke. Nah, perhatikan bahwa nah, kita mau tunjukkan bahwa 0 itu elemen di V. Nah, perhatikan bahwa ingat di sifat kedua ini alfa A itu elemen di W ya. Jadi kita punya alfa A itu elemen di W. Oh, maaf, ini bukan elemen di V, maaf. Elemen di W ya. Jadi cukup ini saja. Ini elemen di W dan ini elemen di W. Nah, kita perhatikan bahwa alfa A ini elemen di W. Ini untuk setiap alfa elemen di F dan A itu elemen di W ya. Nah, di sini kalau Anda perhatikan, kita bisa misalkan ya, misalkan saja si alfanya itu sama dengan 0F ya. Maka ini akan menjadi apa? 0F dikali A. Nah, 0F dikali A ini sama dengan 0V kan? Dari mana ini? Dari dari teorema 1 tadi. Ini kan 0F dikali A sama dengan 0V ya. Dengan demikian, oh maaf, bukan 0V ya, jadi 0V di sini ya, 0V ya, begitu ya. Ya. Ya, gitu ya, karena A-nya elemen di W. Berarti ini jadi 0W sebentar ya. 0F dikali A sama dengan 0W. Nah, ini jelas ini elemen di W ya. Jadi ini 0W di sini. Ya, gitu ya. Jadi dia elemen di W. Jadi si 0-nya ada di W. Nah, kemudian kita mau cari saja bahwa min A-nya juga elemen di W. Jadi ya gampang, kita misalkan saja jaga kembali alfa sama dengan 1F ya. Maka ini menjadi 1F dikali A. Nah, ini akan menjadi 1F dikali A adalah, oke, sebentar ya. Oh, bukan 1F ya, tapi min 1 ya. Jadi kita misalkan saja min 1 alfa sama dengan min 1. Ya, alfa sama dengan min 1. Ya, min 1F ya. Dari mana bahwa ini ada min 1? Ya, karena F-nya kan lapangan. Kalau dia lapangan pasti dia punya inverse terhadap penjumlahan ya. Maka ini akan menjadi min 1F kali A. Ini sama dengan A, min A ya. Dan ini elemen di W. Ya, seperti itu. Nah, dari mana itu min 1F kali A sama dengan min A? Itu dari teorema tadi. Yang ini ya, yang ini. Ya, teorema 1 ya. Teorema 1 nomor 3 ya. Itu ya. Ya, seperti itu. Jadi kita punya fakta bahwa jadi dengan demikian W ini W seperuang ya. Jadi ini W seperuang. W seperuang V. Ya, seperti itu. Nah, di sini berarti kita punya fakta menarik di sini bahwa ada ini catatannya ya, saya ringkas. Jadi W yang tidak kosong, W ini subset dari V, dia seperuang jika dan hanya jika cukup dua. Yang dibuktikan adalah yang pertama ini ya, untuk setiap A, B elemen di V berlaku A tambah B elemen di V W ya. Yang kedua adalah untuk setiap alfa elemen di F,
A elemen di W berlaku alfa A juga elemen di W. Jadi ada dua sifat ini saja yang ditunjukkan ya. Oke, saya kasih merah ya. Jadi ingat baik-baik teorema ini ya. Ini sangat membantu kita ya pada prosesnya nanti. Nah, kalau Anda pelajari buku yang lain, maka ini itu bisa direduksi lagi guys ya. Ini itu bisa direduksi lagi ya. Ini itu ekuivalen dengan yang ini. W subset dari W tidak kosong, W subset dari V. W ini disebut subruang, jadi W subruang. Jika dan hanya jika, kalau Anda baca buku yang lebih lanjut lagi, ternyata ini bisa direduksi lagi ya, bisa direduksi menjadi satu ini saja yang kita buktikan untuk setiap B elemen di V, alfa elemen di F, ini berlaku ya, cukup ini saja yang Anda buktikan, alfa A ditambah B elemen di ini W ya, elemen di W ya, gini. Jadi saya bisa direduksi lagi sifatnya menjadi ini saja, cukup ini saja yang ditunjukkan. Oke, gitu ya. Jadi nah, kenapa bisa ini ekuivalen ya? Ya karena yang di bawah ini ini sudah diwakili ya oleh yang sudah terwakili ya oleh sifat 1 2 yang di atas. Kenapa? Karena ini alfa A kan sudah elemen di W ya. Gitu ya. Jadi kalau perkalian skalinya sudah ada di sini ya. Kemudian penjumlahannya sudah masuk juga jadi elemen W. Jadi cukup satu saja ya ditunjukkan, cukup yang sifat yang ini saja. Jadi Anda bebas ya nanti pada saat prakteknya nanti Anda bisa gunakan yang ini atau yang ini ya, bebas ya. Gitu ya. Oke. Untuk contohnya mungkin yang sebagai berikut. Buktikan, saya kasih contoh ya, satu contoh dulu. Buktikan P dengan ini ya, A, 0 dengan AB A elemen di R ya, A elemen di R merupakan subruang dari R3 ya, R2 ya, R2. Oke. Jadi bukti. Nah, kita bisa pakai cara 1 atau cara 2 ya. Cara 1 kita mau pakai sifat yang di yang di atas ini, yang ini ya. Kita coba ya. Oke. Nah, apa yang pertama yang tunjukkan? Yang tunjukkan adalah akan ditunjukkan bahwa apa? P ini tidak kosong dulu ya. Gitu ya. Itu kan mau ditunjukkan di subruang. P tidak kosong. Nah, P tidak kosong ya. Ya, karena apa? Karena 0 itu isinya adalah 0,0. Ini elemen di P jelas ya. Jadi P punya anggota, akibatnya dia tidak kosong. Nah, yang kedua adalah P ini subset dari R2. Ini jelas ya. Ini jelas. Kenapa jelas? Cara membuktikan ini gimana? P subset dari R2. Itu adalah ambil elemen di V sebarang, kita tunjukkan dia elemen di R2. Nah, kalau kita ambil A elemen di V sebarang, maka dia pasti berbentuk kayak gini ya. Kita ambil A elemen di V sebarang. Maka nanti ini akan membentuk A1,2 ya. A1,2 untuk suatu A1, A2 elemen di R. Nah, dan ini pasti elemen di R2 kan? Karena ini kan pasangan terurut ya. A, B gitu. Jadi dia jelas ya. Gitu ya, jelas. Jadi langsung saja bilang jelas seperti itu karena dia himpunannya sama gitu kan. Nah, yang ketiga adalah termuat ya, P termuat di R2. Yang ketiga adalah ya kita gunakan sifat yang di atas ini ya. Yang sifat yang ini kita coba dulu yang ini ya. Oke. Adalah apa? Caranya adalah ambil ya. Ambil A bar dengan B bar elemen di V alfa elemen di F sebarang ya. Sebarang. Kemudian tulis, jangan lupa tulis A bar ini sama dengan A1,2 B sama dengan
B1, B2 untuk suatu A1, A2 elemen di R. Ini untuk suatu B1, B2 elemen di R ya. Perhatikan bahwa ya, perhatikan bahwa langsung saja di sini saya tulis A tambah B itu sama dengan A1, A2 ditambah B1, B2. Ini akan kita ubah menjadi apa? Ini menjadi A1 tambah B1 ya, koma A2 tambah B2. Dan ini jelas dia elemen di P ya, gitu. Oh maaf, saya salah ya. P itu kan elemennya A1,0 ya. Jadi saya salah nih. Sorry. Ini harusnya 0 ya. Maaf. Oke, sorry ya. Oke, ini gara-gara ini ya. Buat videonya buru-buru ini. 0 ya, di sini 0. Maaf ya, untuk suatu A1 elemen di R. Untuk suatu B1 elemen di R ya. Sorry. Di sini 0 ya, 0. Jadi ini menjadi A1 tambah B1, 0. Dan dia elemen di P. Oke. Ya, jadi dia elemen di P karena dia unsurnya adalah A,0 ya. Jadi ini A,0 ya, gitu ya. Oke, berikutnya adalah bisa sekali saja di sini alfa A itu sama dengan alfa kali A1,0. Ini menjadi alfa A1,0 dan ini dia elemen di P juga. Jadi dengan demikian saya bisa bilang bahwa si P ini seperuang di R2 ya, seperti itu. Ini cara yang pertama ya. Cara kedua ini silahkan Anda catat dulu. Cara pertamanya sampai sini. Cara keduanya langsung saja di sini saya tambahkan. Cara keduanya sama ya sampai sini ya. Ini langsung cara 2 di sini. Cara 2-nya adalah ini sama semua penulisannya, yang beda tinggal yang di sini ya. Jadi Anda tulis dulu cara satunya ya, Anda coba tulis ya. Silahkan Anda tulis cara satunya ini. Oke. Ya, cara 2-nya dilanjutkan. Ya, cara 2-nya adalah yang seperti ini. Ini cara 2 ya. Cara 2-nya sama. Ini Anda tulis sama, yang bedanya cuma yang di sini. Ya, di sini saja ya. Jadi di sini perhatikan bahwa langsung sekali nih di sini ya. Jadi di sini langsung sekali kita mau gunakan cara kedua. Cara kedua itu kita pakai ini yang di bawah. Ya, cara kedua itu kita pakai yang di bawah ya, yang di bawah ini. Nah, jadi langsung saja perhatikan bahwa alfa A tambah B, nah ini sama dengan alfa A1,0 ditambah B1,0 ya. Ini menjadi alfa A1,0 ditambah beta 1,0 ya. Ini sama dengan alfa A1 tambah B1,0. Nah, ini elemen di P jelas ya, karena ini pasti elemen di R. Kenapa elemen di R ya? Karena ini kan dia pasti tertutup, alfanya elemen di R. Kemudian A1-nya elemen di R ya. Seperti itu ya. Maka alfa A1 tambah B1 ya, dia elemen di R ya. Oke ya, jadi seperti itu saja untuk pembuktian dari seperuang. Untuk contoh-contohnya mungkin nanti akan kita bisa diskusikan bersama nanti beberapa contoh tambahan dari seperuang ya. Nanti akan mungkin dibuatkan videonya ya untuk contoh yang lainnya dari seperuang. Oke, saya kira begitu saja untuk seperuang vektor ya dan contohnya. Terima kasih telah melihat channel Madu Project. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.